Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bagaimanakah mereka dapat mencapainya dari tempat yang jauh itu? Maksudnya, tiada lagi jalan yang dapat mereka tempuh supaya keimanannya diterima, sebagaimana tiadanya cara untuk meraih sesuatu yang ada di tempat jauh. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Yakni, bagaimana mungkin mereka dapat meraih keimanan di akhirat, padahal ketika mereka di dunia dahulu mengingkari kebenaran dan mendustakan para rasul? Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Penggalan terakhir seperti firman Allah Ta'ala, sebagai terkaan terhadap kegaiban, Surat Al-Kahfi, ayat 22. Kadang-kadang mereka menuduh Nabi sebagai penyair, kadang-kadang menuduhnya sebagai cenayang, kadang-kadang menuduhnya sebagai tukang sihir, serta tuduhan-tuduhan lainnya yang salah. Mereka pun mendustakan hari berbangkit, hari berkumpul, dan hari pembalasan. Tidaklah kami menduga melainkan sekadar menerka-nerka dan kami bukanlah orang-orang yang yakin terhadap adanya hari berbangkit dan kepada adanya surga dan neraka. Firman Allah Ta'ala, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, berupa keimanan dan tobat, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Yakni, sebagaimana yang berlaku pada umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Setelah kami mendatangkan siksa kepada mereka, barulah mereka berangan-angan menjadi orang yang beriman. Tentu saja keimanan itu tidak akan diterima. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami mempersekutukan Allah dengannya. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan pada waktu itu binasalah orang-orang kafir, Surat Al-Mu'min, ayat 84 dan 85. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka dahulu dalam keraguan yang mendalam. Karena itu, keimanan mereka tidak akan diterima pada saat mereka melihat azab dengan nyata. Qatadah berkata, jauhkanlah dirimu dari keraguan dan kebimbangan. Barang siapa yang mati dalam keraguan, maka dia dibangkitkan dalam keraguan pula. Barang siapa yang mati dalam keyakinan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan yakin pula. Demikianlah ringkasan tafsir surah Saba. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggilah yang memberi taufik kepada kebenaran. Surah ke-35, Fathir. Surah Makkiyah ada 45 ayat, diturunkan setelah surah Al-Furqan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap 2, 3, dan 4. Allah menambah pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 1. Firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yakni mengadakan keduanya dari tiada, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, antara Dia dan para nabinya, yang bersayap, yakni mereka terbang dengan sayap itu untuk mencapai tujuan yang diperintahkan dengan cepat, 2, 3, dan 4. Di antara malaikat ada yang bersayap 2, bersayap 3, dan bersayap 4. Serta di antara mereka pun ada yang bersayap banyak sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah melihat Jibril. Pada malam Isra Jibril memiliki 600 sayap. Jarak antara sayap yang satu dengan yang lain sejauh timur dan barat. Allah Ta'ala berfirman, Allah menambah pada ciptaan itu apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. As-Sidi berkata, Allah menambah jumlah sayap dan menciptakan mereka menurut kehendaknya. Rahmat apa saja yang dianugerahkan Allah kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 2.
Allah Ta'ala memberitahukan bahwa apa yang Dia kehendaki akan terbukti dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terbukti, bahwasannya tidak ada yang dapat menolak apa yang Dia berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Dia tolak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Warad, budak Al-Mughirah bin Syubah, dia berkata, Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syubah, tuliskanlah untukku apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah. Al-Mughirah memanggilku. Kemudian aku, Warad, menuliskan untuknya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, bila usai sholat, beliau berdoa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaan Allah lah segala kerajaan. Kepunyaan Allah lah segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang dapat menolak apa yang Engkau berikan dan tiada yang dapat memberi apa yang Engkau tolak. Dan tiada artinya kemuliaan dibandingkan kemuliaan-Mu. Aku pun mendengar beliau melarang berkata dusta, banyak bertanya, menyia-nyiakan harta, mengubur anak perempuan hidup-hidup, mendurhaka ibu, dan menolak permintaan orang-orang yang lemah. Hadis Ahmad. Hadis ini pun dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Malik rahimahullah berkata bahwa Abu Hurairah berkata, apabila hujan turun, maka kaum jahiliyah berkata, kami mendapat hujan karena rasi bintang Al-Fat. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat ini, rahmat apa saja yang dianugerahkan Allah kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai manusia, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling? Ayat 3. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan. Dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Ayat 4. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayamu. Dan jangan sekali-kali penipu memperdayamu tentang Allah. Ayat 5. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 6. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya dan membimbing mereka kepada pencarian dalil yang menunjukkan kepada pengesaan dalam penghambaan diri kepadanya. Sebagaimana hanya Dialah yang menciptakan dan memberi rezeki, maka khususkanlah penghambaan hanya untuknya, tanpa menyekutukannya dengan berhala, tandingan, dan patung-patung. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling? Yakni, bagaimana mungkin kamu mendustakan, setelah datang penjelasan ini dan keterangan yang terang, serta kamu pun setelah datang penjelasan itu menyembah tandingan dan berhala. Wallahu alam. Allah Ta'ala berfirman, dan jika mereka mendustakanmu, hai Muhammad, dan menentang ketauhidan yang kamu bawa kepada mereka, maka kamu dapat mencontoh para rasul sebelum kamu. Berbagai keterangan yang dibawa oleh para rasul ini pun didustakan oleh kaumnya. Dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Kelak mereka akan dibalas sesuai dengan haknya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, yakni hari berbangkit itu pasti terjadi, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayamu, yakni janganlah kamu terlena oleh kembang dunia yang fana sehingga melupakan kehidupan abadi yang menyenangkan lagi kekal. Dan jangan sekali-kali penipu memperdayamu tentang Allah. Yakni, janganlah setan membuatmu tergoda dengan tipu dayanya serta memalingkan kamu dari mengikuti para rasul Allah dan membenarkan kalimat-kalimatnya. Al-Gharur berarti setan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan permusuhan iblis terhadap anak Adam. Dia berfirman,
Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Yakni, musuhilah setan dengan permusuhan yang hebat, tantanglah, dan dustakanlah apa yang ditipukan oleh setan kepadamu. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud menyesatkan kamu sehingga kamu pun masuk ke dalam azab jahanam bersamanya. Kami memohon kepada Allah Ta'ala kiranya Dia menjadikan kami sebagai musuh-musuh setan, dan kiranya Dia menganugerahkan kepada kami ketaatan kepada kitab dan sunnah Rasul-Nya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha memenuhi. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat 7. Apakah orang yang amal buruknya dijadikan indah lalu amal itu dipandangnya baik? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah kamu membinasakan dirimu karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat 8. Setelah Allah Ta'ala menceritakan bahwa tempat kembali para pengikut iblis adalah neraka yang menyala-nyala, maka Dia menceritakan bahwa bagi kaum kafir itu azab yang berat karena ketaatan mereka kepada setan dan kedurhakaan mereka kepada Ar-Rahman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan, atas dosa-dosanya, dan pahala yang besar, atas amalnya yang soleh itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah orang yang amal buruknya dijadikan indah baginya lalu amal itu dipandangnya baik, seperti kaum kafir yang berbuat jahat dan meyakini bahwa mereka telah berbuat baik, maka orang-orang seperti itu bukan merupakan dalih bagimu, karena sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki siapa yang dikehendakinya, dengan takdirnya. Maka janganlah kamu membinasakan dirimu karena kesedihan terhadap mereka. Yakni, janganlah kamu menyedihkan hal itu karena Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan takdirnya. Sesungguhnya Dia menyesatkan dan menunjukkan orang yang Dia kehendaki, sebab Dia memiliki alasan yang baik dan pengetahuan yang sempurna berkenaan dengan perbuatannya itu. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah mengetahui hal itu dan apa yang akan dilakukan oleh sebagian mereka 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah ia mati dengan hujan. Demikian pula dengan kebangkitan, ayat 9. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh dinaikannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur, ayat 10. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan terdapat dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 11. Banyak sekali keterangan yang menunjukkan kepada hamba-hambanya akan adanya hari berbangkit dengan menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Dalam surah Al-Hajj, Allah mengingatkan hamba-hambanya agar mengambil pelajaran dari proses menghidupkan bumi yang menunjukkan kepada hari berbangkit. Tatkala bumi mati, tandus, tidak berpepohonan, lalu Allah mengirimkan kepadanya awan yang membawa air, kemudian menurunkan hujan kepadanya, maka hiduplah bumi itu dan suburlah serta menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah-indah. Demikian pula dengan jasad. Apabila Allah hendak membangkitkan dan mengumpulkan jasad itu, maka Dia menurunkan hujan dari bawah,
Arsy yang menyirami seluruh bumi dengan merata. Hujan itu menumbuhkan jasad dari dalam kubur seperti tumbuhnya biji di permukaan tanah. Karena itu, dalam hadis sahih dikatakan, seluruh anak Adam akan lapuk kecuali tulang ekor. Dari tulang inilah manusia diciptakan dan disusun kembali. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, demikian pula dengan kebangkitan. Telah dikemukakan di dalam surah Al-Hajj hadis Abi Razin, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang mati? Apa buktinya yang terdapat pada makhluknya? Beliau bersabda, hai Abu Razin, apakah kamu tidak pernah melintasi suatu lembah kaummu yang tandus, kemudian kamu melewatinya, sedang ia telah tumbuh subur dan menghijau? Aku berkata, pernah. Beliau bersabda, seperti itulah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Yakni, barang siapa yang ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat, maka taatlah kepada Allah Ta'ala dengan teguh, niscaya dia akan mencapai tujuannya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pemilik dunia dan akhirat, serta kepunyaan dialah seluruh kemuliaan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman penolong dengan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan itu kepunyaan Allah. Surat An-Nisa, ayat 139. Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah kemuliaan itu, kepunyaan Rasul-Nya, dan kepunyaan orang-orang yang beriman. Namun, kaum munafik tidak mengetahui. Maka hendaklah seorang mukmin merasa mulia karena ketatannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Firman Allah Ta'ala, kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik, yakni zikir, bacaan Al-Quran, dan doa. Demikianlah penafsiran sejumlah ulama salaf. Firman Allah Ta'ala, dan amal soleh dinaikkannya. Mujahid menafsirkan, amal soleh itu menaikkan perkataan yang baik. Iyas Al-Qadi menafsirkan, kalaulah tiada amal soleh, maka perkataan yang baik tidak akan naik. Al-Hasan dan Qatadah menafsirkan, perkataan baik tidak akan diterima tanpa pengamalan. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, yaitu orang-orang yang ria dalam beramal. Mereka menyangka bahwa diri mereka berada dalam ketaatan kepada Allah, padahal mereka dimurkai Allah. Mereka ria dalam beramal. Termasuk ke dalam kategori ini terutama kaum musyrik dan selainnya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. Rencana jahat itu akan rusak, salah, dan segera tampaklah kepalsuannya oleh orang-orang yang berakal dan bermata hati karena tidaklah seseorang menyembunyikan suatu rahasia melainkan Allah akan menampakkannya melalui air muka dan ketergelinciran lidah. Allah akan memakaikan kepadanya rahasianya itu. Jika rahasianya baik, maka baik pula pakaiannya dan jika rahasianya buruk, maka buruk pula pakaiannya. Orang ria tidak akan menceritakan urusannya dan mengobrolkannya kecuali kepada orang yang sesat, sedangkan orang mukmin yang terpelihara tidak akan menceritakannya kepada mereka. Walaupun tidak diceritakan, perkara itu pun tersingkap juga. Tidak ada satu kesamaran pun yang tersamar bagi yang maha mengetahui kegaiban. Firman Allah Ta'ala, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Yakni, asal mula penciptaan bapakmu Adam adalah dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari air yang hina. Kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Karena kasih sayang dan rahmatnya, maka dia menjadikan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Maksud firman Allah, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, adalah dia mengetahui semua itu. Tidak ada satu perkara pun yang tersamar baginya.
Bahkan, tidak ada daun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak ada biji dalam kegelapan bumi, tiada yang kering, dan tiada yang basah melainkan terdapat dalam kitab yang nyata. Firman Allah Ta'ala, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan terdapat dalam kitab. Tidaklah umur panjang yang diberikan kepada sebagian air mani melainkan Dia mengetahuinya dan termaktub di dalam kitab pertama. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan terdapat dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, tidak ada seorang pun yang aku tetapkan baginya umur panjang dan kehidupan melainkan dia akan mencapai usia yang telah aku tetapkan baginya. Dan aku telah menetapkan hal itu baginya. Usianya hanya sampai pada usia yang telah aku tetapkan, tidak akan ditambah. Dan tidak ada seorang pun yang aku kurangi umurnya melainkan dia akan mencapai usianya itu. Usianya hanya sampai pada usia yang telah aku tetapkan baginya. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan terdapat dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Semuanya itu termaktub dalam kitab di sisinya. Penafsiran senada dikemukakan pula oleh Ad-Dahak. Ketika menafsirkan ayat di atas, An-Nasai meriwayatkan dari Anas bin Malik dia mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Hadis Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Darda dia berkata bahwa kami berzikir dekat Rasulullah. Lalu beliau bersabda, Allah Ta'ala tidak akan menangguhkan ajal seseorang bila sudah tiba. Bertambahnya usia itu adalah melalui keturunan yang soleh yang diperoleh seorang hamba. Keturunan itu mendoakannya sepeninggalnya, lalu doa mereka sampai ke dalam kuburnya. Itulah makna bertambah usia. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, yakni gampang dan ringan baginya. Dia mengetahui apa yang terjadi pada semua makhluknya itu dan rinciannya, karena pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu perkara pun yang tersamar baginya. Dan tidaklah sama dua lautan itu, yang ini tawar, segar, dan sedap diminum, sedangkan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Pada masing-masing, kamu melihat kapal-kapal berlayar agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Ayat 12. Allah Ta'ala mengingatkan manusia akan kekuasaannya yang besar yang terdapat dalam penciptaan berbagai perkara yang berbeda-beda. Dia menciptakan dua lautan, yang airnya tawar, yaitu sungai-sungai yang mengalir, segar, tawar, dan sedap diminum, sedangkan yang lain asin lagi pahit, yaitu air laut yang diam dan dipakai berlayar oleh kapal-kapal yang besar. Air itu dikatakan pahit karena asin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu ikan, dan dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Firman Allah Ta'ala, pada masing-masing, kamu melihat kapal-kapal berlayar, mengarungi, dan membelah lautan dengan luasnya. Firman Allah Ta'ala, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, melalui perjalanan dagangmu dari satu negeri ke negeri lain, dan supaya kamu bersyukur kepada Tuhanmu karena Dia telah menaklukkannya bagimu dan memperlakukannya menurut kemauanmu, serta kamu dapat pergi ke tempat yang kamu kehendaki. Tidak ada satupun yang menghalangimu. Bahkan, Allah Ta'ala, dengan kekuasaannya, telah menaklukkan bagimu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Semua itu merupakan karunia dan rahmat-Nya. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apapun walau setipis kulit ari. Ayat 13. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan jika mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Ayat 14. Kelompok ayat ini pun menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna dan besar dalam menaklukkan malam dengan kegelapan dan siang dengan terang. Allah memanjangkan dan memendekkan masing-masing keduanya selaras dengan perbedaannya. Dia menundukkan matahari, bulan, bintang, gugusan planet yang bergerak, gugusan planet yang tetap, dan planet yang bergerak cepat. Semuanya berjalan menurut kadar tertentu dan cara yang teratur sebagai ketetapan dari Yang Perkasa lagi Maha Mengetahui. Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan, yaitu hingga hari kiamat. Yang berbuat demikian itu adalah Tuhanmu. Yang melakukan semua ini adalah Tuhan yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, berupa malaikat dan orang-orang soleh yang ditampilkan dalam sosok patung lalu disembah, tiada mempunyai apapun walau setipis kulit ari. Para malaikat mukorobin dan para wali yang soleh yang kamu seru itu tidak memiliki apapun dari langit dan bumi, walaupun hanya setipis kulit ari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Yakni, Tuhan-Tuhan selain Allah yang kamu ciptakan itu tidak dapat mendengar seruanmu karena mereka telah mati dan patung mereka pun hanyalah benda mati yang tidak bernyawa. Dan jika mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Jika perkara yang mustahil itu dihipotesiskan akan terjadi dan mereka dapat mendengar, maka mereka tidak akan mampu memenuhi permintaanmu, karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi permintaan kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Surat Al-Ahqaf, ayat 5 dan 6. Firman Allah Ta'ala, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Tidak ada yang dapat memberitahukan kepadamu tentang hakikat berbagai persoalan, lahiriahnya, kesamarannya, akibatnya, dan kesudahannya seperti yang diberitahukan oleh Yang Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Tidak ada yang lain kecuali Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, karena Dialah yang memberitahukan sesuatu yang pasti terjadi. Hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Dan Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat 15. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Ayat 16. Dan yang demikian itu sama sekali tidak sulit bagi Allah. Ayat 17. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang berat dosanya memanggil agar memikul dosa itu, tidaklah akan dipikulkan kepadanya sedikit pun, walaupun dia kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya dalam kegaiban serta mereka mendirikan sholat. Barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah kamu kembali. Ayat 18. Allah Ta'ala memberitahukan melalui firman-Nya, hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Yakni, kamulah yang membutuhkan kepadanya dalam segala gerak.
Dia sama sekali tidak membutuhkanmu. Karena itu, dia berfirman, dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Yakni, dialah semata yang maha kaya dan tiada yang demikian kecuali dia. Dia maha terpuji dalam segala firman dan perbuatannya baik berupa takdir maupun syariat. Firman Allah Ta'ala, jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Jika dia berkehendak, niscaya dia melenyapkan kamu, lalu dia mendatangkan selainmu. Hal itu tidaklah sulit baginya. Karena itu, dia berfirman, dan yang demikian itu sama sekali tidak sulit bagi Allah. Firman Allah Ta'ala, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain pada hari kiamat. Jika seseorang yang berat dosanya memanggil agar memikul dosa itu, yakni jika diri yang berat oleh dosa-dosanya memanggil orang lain untuk membantu memikul, walau hanya sedikit, tidaklah akan dipikulkan kepadanya sedikit pun, walaupun dia kaum kerabatnya. Yakni, walaupun yang dipanggil itu adalah ayah, anak, saudara, suami, istri, atau tetangganya yang akrab dengannya, dipanggil agar memikul sebagian bebannya, maka orang yang dipanggil berkata, betapa ringannya permintaanmu itu. Namun, aku khawatir seperti yang kamu rasakan. Karena itu, aku tidak mampu memberimu bantuan sedikit pun. Dia meminta bantuan kepada masing-masing pihak tersebut dan yang dimintai bantuan memberikan jawaban yang sama dengan di atas. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, tidaklah akan dipikulkan kepadanya sedikit pun, walaupun dia kaum kerabatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan dari anak-anaknya. Setiap orang, pada hari itu, mempunyai kesibukan masing-masing. Surat Abasa, ayat 34-37. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya dalam kegaiban serta mereka mendirikan sholat. Sesungguhnya yang dapat menerima nasihatmu itu hanyalah orang-orang yang bermata hati, bernalar, takut kepada Tuhannya, dan yang mengerjakan perintah Tuhannya. Barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan dirinya sendiri. Barang siapa yang beramal soleh, maka manfaatnya berpulang kepada dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah kamu kembali. Dialah tempat kembali dan masing-masing akan dibalas sesuai dengan haknya. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, ayat 19. Dan tidak sama gelap gulita dengan cahaya, ayat 20. Tidak sama yang teduh dengan yang panas, ayat 21. Dan tidak sama orang-orang yang hidup dan yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar, ayat 22. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, ayat 23. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan, ayat 24. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, Zabur, dan kitab yang memberi penjelasan, ayat 25. Kemudian aku azab orang-orang kafir. Maka bagaimanakah akibat kemurkaanku, ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana sejumlah perkara yang berbeda dan berlainan itu tidak sama, seperti orang yang buta dengan orang yang melihat, gelap gulita dengan cahaya, yang teduh dengan yang panas, maka demikian pula tidaklah sama orang-orang yang hidup dan yang mati. Inilah perumpamaan yang diberikan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Kaum mukmin bagaikan orang yang hidup, sedangkan kaum kafir bagaikan orang yang mati. Keduanya tidak sama.
Orang mukmin dapat melihat dan berjalan di dunia dan di akhirat di atas jalan yang lurus di bawah sinar terang sehingga dia sampai ke surga yang memiliki keteduhan dan mata air. Sementara orang kafir itu buta, tuli, dan berjalan dalam kegelapan. Dia tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Dia tersesat dalam kesesatan dan kepapaannya di dunia dan akhirat sehingga nyasar ke tempat yang panas, beracun, bergolak, di bawah naungan asap hitam, tidak mengenal dingin, dan tiada mengenal istirahat. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dia menunjukkan mereka kepada alasan, lalu mereka menerima dan mengikutinya. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Sebagaimana hidayah dan dakwah itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang telah mati, demikian pula hidayah dan dakwah tidak berguna bagi kaum musyrik yang telah ditetapkan atas mereka kecelakaan. Kamu tidak punya kiat dan tidak akan sanggup menunjukkan mereka. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Tugas kamu hanyalah menyampaikan dan memperingatkan, sementara Allah menyesatkan dan menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Yakni, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang kafir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Yakni, tidak ada satu umat dari kalangan anak Adam yang terdahulu melainkan Allah telah memperingatkan mereka dan melenyapkan alasan untuk berdalih. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu hanyalah sebagai pemberi peringatan. Bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Firman Allah Ta'ala, dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, yaitu mukjizat-mukjizat yang cemerlang, Zabur, yaitu kitab-kitab, dan kitab yang memberi penjelasan, yang terang dan jelas. Kemudian aku azab orang-orang kafir, dengan macam-macam siksa dan nestapa. Maka bagaimanakah akibat kemurkaanku? Yakni, bagaimana kamu melihat kemurkaanku terhadap mereka? Kemurkaanku itu sangat besar, keras, dan mendalam. Wallahualam. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada yang hitam pekat, ayat 27. Dan demikian pula di antara manusia. Binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, ayat 28. Allah Ta'ala mengingatkan akan kesempurnaan kekuasaannya dalam menciptakan segala perkara dengan berbeda-beda dan variatif dari bahan yang satu, yaitu air yang diturunkan dari langit. Air hujan dapat mengeluarkan aneka warna seperti kuning, merah, hijau, putih, dan sebagainya serta berbeda-beda warna, rasa, dan baunya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Ra'd, ayat 4. Firman Allah Ta'ala, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Yakni, Allah pun menciptakan gunung-gunung dengan beraneka warna. Maka di antara gunung itu ada yang memiliki jalan-jalan yang membelah dan membentuk garis-garis. Sedangkan gunung yang lain berwarna putih dan merah serta ada yang hitam pekat.
Ikrimah menafsirkan, yaitu gunung-gunung yang tinggi menjulang dan hitam. Firman Allah Ta'ala, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Yakni, demikian pula binatang seperti manusia, binatang melata, dan ternak itu pun bervariasi. Maka di antara manusia ada yang bersuku Barbar dan bersuku Habsyi. Suku Negro berkulit gelap, Slavia dan Romawi berwarna putih, Arab berkulit antara hitam dan putih, dan orang India lain pula kulitnya. Karena itu, dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi seluruh alam. Surat Ar-Rum, ayat 22, binatang melata dan ternak pun memiliki warna kulit yang bermacam-macam, bahkan variasi ini terdapat pada satu jenis dan satu warna, dan bahkan binatang yang satu memiliki warna tertentu yang lebih pekat dari yang lain. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepadanya ialah para ulama yang memahami tentang Allah. Karena itu, jika pemahaman tentang Yang Maha Agung, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui, yang memiliki aneka sifat kesempurnaan, dan yang disifati dengan nama-nama yang bagus itu sempurna dan utuh, maka rasa takut terhadapnya akan lebih besar, lebih kuat, dan lebih konsisten. Hasan Basri berkata, orang alim ialah yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah dengan kegaibannya, yang mencintai apa yang dicintainya, dan yang zuhud terhadap perkara yang dimurkai Allah. Kemudian Al-Hasan membaca ayat ini, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Ayat 29. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ayat 30. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum mukmin yang membaca kitabnya dan mengamalkan isinya, misalnya dengan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka pada saat-saat yang telah disyariatkan baik siang maupun malam, secara diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, yakni mengharapkan pahala yang pasti diperoleh dari sisi Allah Ta'ala. Karena Al-Quran menyatakan kepada pembacanya, setiap pembaca Al-Quran bagaikan pedagang yang memiliki kesempatan untuk mengamalkan setiap kandungannya dalam aneka perniagaan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Yakni, agar Dia memenuhi pahala amal mereka dan melipat gandakannya dengan kelipatan-kelipatan yang banyaknya tidak terbetik dalam hati. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka, lagi Maha Mensyukuri amal hamba yang sedikit. Qatadah berkata, apabila Mutraf rahimahullah membaca ayat ini, maka dia berkata, ini adalah ayat bagi para qari. Dan Alkitab yang kami wahyukan kepadamu itulah yang hak dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya. Ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, dan Alkitab, yakni Al-Quran, yang kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, itulah yang hak dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab yang terdahulu itu membenarkannya sebagaimana dibuktikan oleh pemberitaan tentangnya bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya. Dia Maha Mengetahui mereka dan Maha Melihat siapa yang berhak menerima karunia-Nya dan siapa yang tidak. Karena itu, Dia mengunggulkan para nabi dan rasul atas seluruh umat manusia, mengunggulkan sebagian nabi atas nabi yang lain,
dan meninggikan kedudukan Muhammad atas semuanya. Semoga sholawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka semua. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu merupakan karunia yang besar. Ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Umat ini mewarisi Al-Quran yang mulia yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, yaitu orang yang meninggalkan aneka kewajiban dan melakukan berbagai perkara yang diharamkan. Ada yang pertengahan, yaitu yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan berbagai keharaman. Kadang-kadang dia pun meninggalkan hal-hal yang disunahkan dan mengerjakan beberapa perkara yang dimakruhkan. Dan ada yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Dia adalah orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan, yang meninggalkan perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Sehubungan dengan firman Allah, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera melakukan berbagai kebaikan dengan izin Allah. Al-Hafiz Abu Al-Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, semuanya termasuk ke dalam umat. Yang disebutkan dalam ayat ini dengan hamba-hamba kami. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Adapun orang-orang yang bersegera, maka mereka itulah orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab. Sedangkan orang-orang yang pertengahan, mereka itulah orang-orang yang dihisab dengan ringan. Sedangkan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, mereka itulah orang-orang yang dihisab dalam lamanya mahsyar. Kemudian kerugian mereka itu diganti oleh Allah dengan rahmat-Nya. Mereka inilah yang mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal karena karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Hadis Ahmad. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya orang yang menzalimi dirinya sendiri tidak termasuk ke dalam umat yang disebutkan dalam ayat ini, hamba-hamba kami. Pendapat yang sahih ialah yang mengatakan bahwa orang yang menzalimi dirinya itu termasuk ke dalam umat ini. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir, yang tampak terlihat dari makna lahiriah ayat, dan yang dikemukakan oleh sejumlah hadis Rasulullah yang diriwayatkan melalui beberapa jalur yang saling menguatkan dan di sini hanya dikemukakan beberapa di antaranya. Jika hal ini telah diterima maka ayat di atas mencakup ketiga golongan umat ini. Dan para ulama merupakan manusia yang paling banyak meraih kenikmatan ini dan yang paling utama untuk mendapatkan rahmat tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, keutamaan ulama atas ahli ibadah seperti keunggulan bulan atas bintang-bintang. Para ulama itu ahli waris para nabi, dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia memperoleh bagian yang banyak. Hadis Ahmad. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda secara marfu. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Di dalamnya mereka mengenakan perhiasan gelang-gelang emas dan mutia, pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ayat 33. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan lagi Maha Mensyukuri. Ayat 34. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal karena karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ayat 35.
Allah Ta'ala memberitahukan bahwa pada hari kiamat tempat tinggal sebagian hamba-hambanya yang telah dipilih dan yang mewarisi Alkitab yang diturunkan dari Tuhan semesta alam adalah surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya pada saat mereka tiba kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Di dalamnya mereka mengenakan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab sahih dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, perkakas yang disandang seorang mukmin meliputi anggota wudunya. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Karena itu, sutra diharamkan kepada mereka saat di dunia. Kemudian Allah membolehkannya di akhirat.